Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Di pagi yang cerah ini, patutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan tidak juga lupa kita selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, anak-anak, materi kita hari ini tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Muatan pendidikan kewarganegaraan. Silahkan anak-anak membuka buku paket Pupetik 3A halaman 72. Bagian A, makna bersatu dalam keragaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu menjumpai banyak keragaman, baik keragaman di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Keragaman tersebut mulai dari keragaman ciri fisik, keragaman kegemaran, keragaman sifat seseorang, dan keragaman cara beribadah. Nah, contohnya ini anak-anak, misalnya keragaman ciri fisik di lingkungan keluarga. Misalnya berat badan. Berat badan di dalam satu keluarga pasti berbeda. Misalnya berat badan ayah 78 kilo, berat badan ibu 50 kilo. Lalu berat badan kamu misalnya 20 kilo. Sedangkan berat badan adik 11 kilo. Nah, itu sudah menunjukkan keragaman yang berbeda di dalam satu keluarga. Lalu contoh berikutnya, keragaman kegemaran. Kita ambil saja contoh keragaman di sekolah dalam hal kegemaran. Dalam satu kelas, anak-anak pasti memiliki keragaman kegemaran yang berbeda-beda. Ada kegemarannya yang suka bermain bola, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menari, ada yang suka membaca buku, dan sebagainya. Kemudian keragaman sifat seseorang. Sifat seseorang itu juga pasti berbeda anak-anak, mau di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang sifatnya penyabar, ada yang pemarah, ada yang penyayang, ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada sifatnya yang humoris. Ada sifat seseorang yang bertanggung jawab, ada sifat orang yang tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Nah, selanjutnya keragaman cara beribadah. Nah, karena bangsa kita dari Sabang sampai Merauke, mau suku, budaya, adatnya, dan agamanya juga pasti berbeda-beda. Nah, pemeluk agama di Indonesia juga pasti berbeda-beda. Terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, karena agamanya sudah berbeda-beda, cara beribadahnya juga pasti berbeda-beda. Dengan adanya keragaman tersebut merupakan wujud perbedaan yang patut kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri keragaman adalah sikap saling menghargai dan menyayangi antar sesama. Sikap tersebut merupakan contoh pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, mari kita baca sama-sama anak-anak penjelasan berikut ini. Yang pertama, sikap saling menghargai dan menyayangi yang diwujudkan dalam rasa syukur merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Yang kedua, sikap saling menghargai dan menyayangi untuk menjalin kerukunan antar manusia
merupakan bentuk pengamalan sila kedua. Yang ketiga, sikap saling menghargai dan menyayangi untuk memperkuat semangat persatuan merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, sikap saling menghargai dan menyayangi untuk mendukung kegiatan musyawarah merupakan bentuk pengamalan sila keempat Pancasila. Yang kelima, sikap saling menghargai dan menyayangi yang dilakukan tanpa membeda-bedakan merupakan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Bagian B, pentingnya menerima dan memberi saran untuk menjaga persatuan dalam keragaman. Nah, anak-anak, kita harus menjaga persatuan dalam keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya mau menerima dan memberi saran yang baik. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat kita memberi saran atau kita menerima seseorang yang memberikan kita saran. Yang pertama, ketika kita memberi saran, sebaiknya kita menyampaikan dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, jadi anak-anak saat kita memberi saran harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Berbicaranya nggak boleh cepet-cepet, jadi harus pelan-pelan. Jadi agar mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, ketika kita menerima saran dari orang lain, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan. Nah, jadi anak-anak, ketika kita menerima saran dari orang lain, kita tidak lupa untuk mengucapkan kata terima kasih atas saran yang sudah diberikan oleh teman kita. Ibu guru berikan satu contoh ya. Misalnya, Rio tidak sengaja membuat Fitri terkena bola. Fitri terlihat marah dan Rio tidak tahu berbuat apa. Rio memutuskan meminta saran kepada Agung. Kata Rio kepada Agung, "Aku tidak sengaja mengenai Fitri terkena bola. Apa yang sebaiknya aku lakukan, Agung?" Jawab Agung, "Kamu sebaiknya meminta maaf kepada Fitri, Rio, walaupun kamu tidak sengaja mengenainya." Jawab Rio, "Baiklah, aku akan meminta maaf kepada Fitri. Terima kasih Agung untuk sarannya." Nah, anak-anak, jika Rio tadi tidak meminta maaf kepada Fitri, pasti Fitri dan Rio bisa bermusuhan dan tidak akan akur lagi. Nah, setelah Rio meminta maaf kepada Fitri, mereka tetap berteman dan tidak terjadi perselisihan antara Rio dan Fitri. Nah, begitu juga dengan Agung yang memberi saran tadi, dia menyampaikan dalam bahasa yang santun. Dengan bahasa yang santun, Agung menunjukkan niat baiknya untuk memperbaiki masalah Fitri dan Rio. Nah, anak-anak juga bisa lihat ya contoh pada halaman 73. Wah, anak-anak, materi kita tidak terasa sudah selesai mengenai makna bersatu dalam keragaman dan pentingnya menerima dan memberi saran untuk menjaga persatuan dalam keragaman. Semoga dari penjelasan yang sudah Ibu Guru sampaikan, anak-anak mengerti dan paham ya.
Untuk tugas dan kegiatan selanjutnya akan diberikan oleh gurumu. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya hari ini. Selamat pagi.